Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Pertama yang harus kita pahami bahwa tasawuf itu bukan akhlak. Di sini banyak yang rancu mencampur adukan antara tasawuf dan akhlakul karimah. Memang seorang sufi harus akhlaknya baik, tapi yang akhlaknya sudah baik belum tentu sudah sufi. Sebab akhlak masih melihat suluk, zahir, perilaku. Kalau ada orang baik dengan tetangga, baik dengan fakir miskin, peduli dengan bencana alam, yatim piatu, menengok orang sakit, menengok orang yang sedang kematian, itu akhlaknya baik. Belum tentu sufi. Ada orang dengan orang tua cium tangan, komandan dengan anak buah angkat tangan hormat, pegawai kecil dengan direkturnya, dengan kepalanya hormat, bagus akhlaknya. Belum tentu sufi. Ada orang dekat masjid, tiap waktu jamaah ke masjid Sunda Kelapa, setiap Rabu malam ngaji, setiap pagi minggu sebulan ngaji, bagus, akhlaknya bagus. Belum tentu sufi. Kalau ada infak, paling di depan sendiri, minimal 10 juta, bagus. Belum tentu sufi. Jadi akhlakul karimah dengan tasawuf beda. Yang kedua, tasawuf juga bukan ilmu hikmah, ilmu perdukunan. Ada, ilmu itu ada. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, karangan Syekh Ali Al-Buni. Manba'u Ushulul Hikmah, juga karangan Ali Al-Buni. Ada lagi Syumusul Anwar, Mujarrobat, karangan apa? Ad-Dardiri. Itu ilmu kedukunan, sebuah ilmu. Pengobatan alternatif. Barang siapa menjalankan ilmu itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan proses prosedur yang ada, ya pasti berhasil. Tapi sama sekali nggak ada kaitannya orang itu sufi apa bukan, nggak ada kaitannya. Ada orang bikin air, kemudian air itu menjadi sebab sembuhnya penyakit seseorang. Itu namanya pengobatan, bukan sufi. Ada orang dibacok tidak apa-apa, kebal, disetrum nggak apa-apa. Ular dipegang nurut. Harimau dikosok-kosok, dilus-lus, diem. Itu bukan tasawuf sama sekali, nggak ada kaitannya. Ya, itu sih semua agama juga punya ilmu itu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu punya semua ilmu kayak gitu. Orang Jawa, wah kalau dengan pacarnya dibacakan tut nurut idep madep sirap degleng pangleng, nah, langsung pacarnya nurut itu. Itu belum tentu sufi itu. Pelet, ilmu pelet, ilmu menyihir orang, menyihir, menyirap. Yang terakhir, sebenarnya tasawuf juga tidak ada kaitannya dengan kathratul ibadat wan nawafil. Tidak ada kaitannya tasawuf dengan memperbanyak ibadah. Enggak. Ada orang tiap malam tahajud, tiap pagi duha, qobliyah ba'diyah, jamaah terus salatnya berjamaah di Masjid Sunda Kelapa. Tiap 2 hari khatam Quran. Tiap malam Jumat selawat, baca selawat sekian puluh ribu. Belum tentu sufi. Enggak ada kaitannya itu antara bilangan kuantitas ibadat dengan tasawuf. Ada lagi yang komentari, tasawuf itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Ya maklum, keluar pesantren kilat. Ketika zaman Rasulullah ilmu tajwid juga belum ada. Ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari sekarang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar suruh bangun dari kuburan, tanyain, ngerti nggak Rasulullah? Idgham, idhar,
mad lazim mutasil. Nggak ngerti apa itu. Ilmu hadis juga nggak ngerti Rasulullah. Sahih, dhaif, hasan, mutawatir, aziz, ahad, mursal. Nggak ngerti Rasulullah. Ilmu fikih juga nggak ngerti Rasulullah. Qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dzanniyud dilalah, dzanniyul wurud, dilalatul alfaz ala ma'aniha, al-amru yadullu al wujub. Waduh, nggak apa itu? Rasulullah nggak tahu apa itu. Yang namanya ilmu usul fik produknya ulama abad kedua apa itu? Begitu pula tasawuf. Ya dalam waktu zaman Nabi masih hidup ya tidak ada. Bid'ah ya bid'ah, barang baru. Malah Tuhan itu Maha Badi'. Asmaul Husna salah satu namanya Tuhan itu Al-Badi'. Ya Maha bid'ah Tuhan itu. Yang paling Maha bid'ah ya Tuhan, Badi'us samawati wal ard. Ya nggak apa-apa, orang tanya gitu nggak apa-apa, asal dijawab lah. Soal percaya boleh, nggak apa-apa. Sekarang barangkali Pak Nazaruddin Umar sudah sering menyampaikan beberapa hal tentang tasawuf. Aduh, saya nggak tahu sampai di mana, sampai sejauh mana Pak Nazaruddin Umar. Yang namanya ngaji itu nggak harus khatam, yang penting harus ngaji dan paham. Selesai apa enggak itu urusan nantilah, selesai apa enggak. Yang penting harus belajar aja. Kalau yang mau cari ijazah seperti saya dulu, ya harus selesai. Kalau enggak ya nggak lulus. Kalau ibu-ibu yang penting ngaji, yang penting datang sini mendengarkan, paham, udah. Soal nanti khatam apa enggak urusan belakangan. Tasawuf itu, aduh saya nggak ada papan tulisnya ya. Tulisannya kalau bahasa Arab tak sod wawu fa, tasawuf. Itu berasal dari kata apa? Di sini beberapa ulama punya pendapat yang beda-beda. Ada yang berpendapat dari kata sofaun, artinya bersih, jernih, bening. Itu pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Kalabadi dalam kitabnya namanya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, yang sudah diedit oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kenapa dari sofa? Ya karena tasawuf itu tujuannya li sofa'il insan an kaduratil basyariyah, untuk menjernihkan hati manusia dari kotoran-kotoran hawa nafsu basyariyah, supaya hatinya bersih. Maka proses bersih itu bahasa Arabnya sofa. Orang yang sudah bersih berarti orang yang sudah sufi. Secara lughat, secara bahasa, kata tasawuf diambil dari sofa itu tidak benar. Secara makna benar, tapi etimologisnya nggak benar. Sebab kalau dari kata sofa, orang yang sudah bersih berarti bukan sufi, tapi disebut sofai. Nah, paham apa enggak, pokoknya gitulah. Enggak ada papan tulisnya. Jadi secara makna sofa bersih, benar itu. Tujuannya tasawuf itu membersihkan hati. Nah, tapi secara bahasa orang yang sudah sufi, orang yang sudah bersih, nanti bahasa Arabnya kan sufi, tidak sofai. Nah, kalau dari kata sofa berarti orang itu disebutnya sofai. Oleh karena itu dari sisi bahasa salah. Kata tasawuf diambil dari kata sofa. Yang kedua, ada yang berpendapat kata sufi itu diambil dari kata sufah. Sufah itu sebuah pojok di Masjid Madinah, di Babun Nisa. Pernah umrah, sering umrah kan Bu? Babun Nisa, sebelah belakangnya Makbarah Makom Rasulullah. Masuk Babun Nisa itu nanti kalau masuk sebelah kanan ada emperan, emperan itu tempat duduk yang ya 1,5 meter tingginya lah, kira-kira begini. Dulu di situ Sufah namanya, serambi sebelah timur laut, tempatnya para sahabat muhajirin yang datang ke Madinah. Tidak ada famili, tidak ada kenalan, tidak ada sahabat. Pokoknya pindah ke Madinah membawa akidah, membawa iman Islam. Di sana oleh Rasulullah ditempatkan di pojok situ, timur laut Masjid Madinah.
Jumlahnya kadang 10, kadang lebih, kadang kurang. Mereka kumpul di situ, satu sama lain tidak ada hubungan apa-apa, tapi menjadi pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas satu sama lain. Di antaranya orang yang pernah menjadi anggota Sufa itu Abu Dzar Jundab Al-Ghifari. Kalau malam Rasulullah membagi-bagi orang Sufa itu ke beberapa sahabat. Kamu makannya ikut Abu Bakar ya, yang ini makannya ikut Utsman, ini makan ikut Umar, gitu. Nah nanti ada yang sudah dibagi-bagi, masih ada yang belum kebagian nih. Ya udah ikut saya makan aja. Malah kadang Rasulullah tidak makan malam, mendahulukan mereka. Nah orang itu namanya Ahlus Suffah, orang-orang di pojok tempat tinggal di situ. Jadi datang ke Jakarta, gak ada family, gak ada siapa, tinggal di Sedak Kelapa di pojok situlah. Kalau di sini malah diusir malah. Ahlus Suffah, Serambi asalnya, teras Serambi ya, teras. Nah, orang tasawuf itu mengikuti akhlak, jejak, sikap Ahlus Suffah itu. Pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas. Walaupun bukan family, bukan satu daerah, kenal aja enggak ada hubungan apa-apa, kok menjadi pertemanan yang sangat kental dengan persahabatan ikhlas. Maka orang sufi dinisbatkan kepada Suffah Serambi Masjid Mekah itu, yang Madinah yang berada di timur laut Babun Nisa'i. Secara makna benar, secara visi benar, tapi lagi-lagi bahasa. Kalau dari kata Suffah berarti orangnya bukan sufi, tapi sufi. Oleh karena itu lemah pendapat ini. Pendapat ini didukung oleh, ini disertai saya. Orang yang lulus di Timur Tengah cum laude itu cuma 2 orang Indonesia itu. Pak Satria Effendi almarhum dari Indragiri Riau, dan saya, katanya gitu katanya. Kenapa cum laude? Karena tidak ada kesalahan satu kali pun dari susunan bahasanya. Bahasa Arabnya nggak salah satu kali pun. Katanya gitu. Saya jadi nggak paham kenapa cum laude. Dan setelah datang dari sana ketemu dengan teman di PBNU, salah satu ketua NU. Kamu waktu lulus di sana apa? Alhamdulillah saya bilang doktor cum laude, bahkan summa cum laude, asyaraful ula kalau bahasa Arabnya. Al martabat asyaraful ula, 96, 97 lah. Wah, nggak akan jadi pejabat, Kalau yang lulusnya cum laude itu nanti guru besar, ngajar, keliling di masjid, seminar. Kalau yang lulusnya sedang-sedang saja, itu birokrat, staf ahli, birokrat, dirjen. Kalau yang tidak lulus atau yang lulusnya paling jelek, itu menteri nantinya. Oh, saya nggak paham, itu ada teman ngomong kayak gitu, nggak paham. Itu bahasa ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, gubernur, bupati, itu yang sekolahnya nggak lulus itu. Jadi hati-hati kalau jadi mahasiswa. Misalkan bapak jadi mahasiswa pinter, hati-hati dengan teman yang bodoh ini. Ini nanti pimpinan saya ini nanti. Penguasa saya nanti ini yang sebelah saya yang paling bodoh ini. Benar juga loh, benar juga. Saya nggak bisa jadi menteri kira-kira kan? Enggak ingin jadi menteri enggak. Ngapain jadi menteri? Nah, ini pendapat ini didukung oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Yang ketiga, ada yang berpendapat tasawuf itu asal mulanya ceritanya begini. Ada seorang ibu nggak punya anak laki-laki, punya anak lagi perempuan, zaman jahiliyah. Suatu ketika punya anak laki-laki, dinamakan Ghaus, namanya dikasih nama Al-Ghaus. Ibunya nazar, nanti kalau anak saya besar, gak akan saya pekerjakan, tidak akan saya suruh cari uang. Saya akan nazarkan biar anak saya berkhidmat menjadi pelayan Baitullah Ka'bah, melayani masjid Sedak Kelapa sajalah, gak usah cari uang. Baitullah Ka'bah. Udah betul besar,
Anaknya disuruh tinggal di Masjidil Haram, di Ka'bah, nyapu, bersih-bersih apa aja lah. Suatu ketika musim panas, barangkali Juni, Juli, Agustus barangkali, ibunya lewat di Masjidil Haram, anaknya lagi pingsan karena kena panas, nggak mau pergi di sebelahnya masjid, pingsan. Terus dibangunkan oleh ibunya. Ibunya sambil ngomong gini, sambil bilang gini, "Ma sara ibni illa sufah." Anak saya sekarang sudah lemah lunglai seperti lap serbet, bahasa Cirebon serbet, bahasa Betawi apa itu? Lap meja itu loh, apa namanya? Ya Bu, ya pokoknya lap itu apa namanya? Kalau ya lap. Kalau bahasa Cirebon serbet, lap, lemah. Suami ibu kalau lemah juga kayak serbet gitu loh. Ada seorang istri mengadu pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apa? Suami saya kayak serbet, kayak lap, apa lemes. Ya sudah, cari daun jarjir, digodok, direbus, airnya diminum. Ngerti nggak jarjir? Kalau ke Mekah ada tuh jarjir itu, yang pahit itu, yang kayak selada air itu. Beli kalau di Mekah untuk bapak, jarjir. Kalau Viagra merusak kesehatan. Kalau jarjir enggak, sama sehat. Enggak enakan ngaji terang-terangan aja, ngapain rahasia. Jarjir campur madu Arab yang dari Du'ani, dari Hadramaut, Sidir, itu ada di toko Hadramaut di Jalan Tambak itu 1,5 juta kilo. Semut aja nggak doyan, manusia doyan. Jadi kata sufah itu artinya lap. Lah si ibunya itu melihat anaknya yang sudah pingsan, lemes, lunglai, kena panas. Bilang gini, "Ya Allah, anak saya sekarang seperti lap, lemes, seperti serbet kain lap itu." Nah, kata sufah ini kemudian menjadi nisbatnya tasawuf. Maka orang yang menjadi sufi dari sisi bahasa benar. Sufah orangnya sufi benar. Tapi masalahnya, apakah orang mau? Apakah orang mau menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dinisbatkan kepada orang laki-laki yang hidup di masa jahiliyah? Mau kita nisbatkan, kita hubungkan para aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, At-Tijani, An-Naqsabandi, Imam Junaid, Al-Ghazali, kita hubungkan dengan orang yang hidup qablal Islam, masa jahiliyah. Terima nggak kita? Mau nggak? Oh, berat juga itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani hubungannya, gelar predikatnya tuh dihubungkan dengan orang yang hidup semasa jahiliyah. Malah ada yang mengatakan zaman jahiliyah juga dulu ada satu kelompok orang yang zuhud, asketis, nggak cari uang apalah, pokoknya menerima, sabar, tapi belum Islam. Lah apakah tasawuf mau dinisbatkan kepada kelompok itu? Saya kira itu berat. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi, yang punya kitab Ar-Risalah yang sudah diterjemah oleh saudara Lukman Hakim, namanya terjemah. Entah terjemahnya benar apa enggak, ya baca sendirilah. Kalau saya nggak pernah baca terjemah. Jangankan orang, Departemen Agama aja terjemah Quran banyak salah itu. Ketika menafsir itu madana fatadalla Jibril, ya, di surat An-Najm itu madana fatadalla, kemudian mendekat Jibril, Muhammad yang mendekat Allah itu Mi'raj itu Muhammad kok Jibril. Coba lihat. Maka dabal fuadu maro'a, itu lihat terjemahnya An-Najm. Itu Departemen Agama itu banyak salah. Tadi juga yang di sini tadi salah itu, tadi yang di Asmaul Husna tadi. Al-Wali 2 kali itu salah itu. Yang pertama Al-Wali, yang kedua Al-Wali. Ya wali yang kedua. Itu baru datang sekali di Sunda Kelapa. Kalau 2 kali ketahuan apa lagi ya? Ayat Quran yang pertama juga ada salah. Wadzarul ladzina yulhidun. Wadzaru ada wawunya dan alif. Itu enggak ada wawu dan alif. Za dan ro saja. Wadzaru ada wawu dan alif. Enggak apa-apa. Yang namanya orang benar kentu bukan. Nah, menurut Abdul Karim Al-Qushairi, tasawuf itu yang paling benar dari kata suf, maknanya bulu domba, kulit kambing yang kasar, yang kalau dipakai baju baunya nggak karu-karuan.
Bukan bulu wol kayak sekarang England atau apa? Mereknya apa tuh? Dornil apa? Udah Dornil apa? Ya, lupa namanya. Ada Pircardin apa? Di Italia ada England. Kalau sekarang wol itu mewah. Kalau dulu yang namanya wol itu ya kulitnya kambing dipakai baju. Baunya nggak karu-karuan, juga kasar. Nah, ketika orang pakai baju seperti itu disebut tasawwafa, memakai bulu domba. Seperti takomaso, memakai gamis. Seperti talabasa, memakai pakaian. Itu bahasa gitu loh, bahasanya ini. Dari sisi bahasa Arabnya begitu. Nah, ketika orang pakai bulu domba, tasawwafa, dia pakai baju dari bulu domba. Maka orangnya yang pakai itu sufi. Nah, ini dari sisi bahasa benar, dari sisi penampilan lahir juga orang tasawuf yang nggak mau mewah juga benar. Ada benarnya. Jadi orang tasawuf itu orang yang tidak mementingkan penampilan lahir. Lahirnya mau morat-marit, mau berantakan, yang penting hatinya lah. Yang penting hatinya, lahirnya nggak diurusin. Itu orang tasawuf. Jadi itulah ceritanya asal usul kata tasawuf. Sekarang definisinya apa sih? Tasawuf itu apa definisinya? Banyak sekali definisinya, Bu. Ada 128. Dan yang paling ahli mendefinisikan ini bukan orang Islam, Arnold Nicholson dari Oxford, Inggris. Ada seorang kiai, Syekh alim dari Mesir namanya Syekh Abul Aila Afifi. Beliau dibimbing kuliah di Inggris, dibimbing oleh Arnold Nicholson. Artinya apa? Artinya si orang kiai Islam ini muridnya orang Orientalis malah, sampai menjadi menantunya. Jadi Abul Aila Afifi itu Syekh dari Al-Azhar, jadi menantunya Arnold Nicholson. Istrinya tetap Kristen, beliau ya Syekh Islam, Syekh Al-Azhar, ya nggak apa-apa. Di dunia biar ada macam-macam dulu, Bu, jangan satu aja. Saya kalau ada ngomong, "Sianu," ya nggak apa-apa, ya biar macam-macam. "Sianu itu istrinya Kristen loh," ya nggak apa-apa, ya biar ada yang kayak gitu. Masuk semua sama. "Sianu itu nggak suka tahlil," ya nggak apa-apa. Kalau Sianu suka tahlil banget, ya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Alas. Definisi tasawuf, orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Syekh. Sebenarnya sebelum definisi orang yang pertama kali tasawuf dulu ya. Salah ini, loncat. Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi dulu siapa? Pertama kali orang mendapat gelar sufi siapa? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang menemukan teori aljabar, matematik itu. Itu yang pertama kali orang yang mendapatkan gelar sufi. Beliau muridnya, gurunya namanya Imam Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali, Ibn Abi Thalib. Jabir bin Hayyan ini jenius. Setiap malam di samping ilmunya, otaknya cerdas, jenius. Tiap malam tidak kurang 100 rakaat kalau tahajud. Setiap pagi kalau akan melakukan observasi, melakukan penelitian, permisi dulu, minta izin dulu pada gurunya Imam Ja'far Shadiq. Kalau dapat izin baru dia melakukan penelitian. Beliaulah yang pertama kali menemukan teori aljabar. Beliau pertama kali menemukan teori kimia. Dalam dunia Islam, ya membaca kitab Yunani, kemudian Islam juga dimodifikasi dengan teori-teori dalam Islam. Bahkan dia sampai bisa menjadikan batu biasa, batu kerikil jadi berlian atau jadi emas. Walhasil batu biasa jadi batu berharga. Dari sekian kilo, dari sekian sekilo batu kasar menjadi 1 gram emas, itu dia bisa. Dan sudah dilakukan, sudah dicoba. Bahkan dia mempunyai tujuan ingin menghidupkan orang yang sudah mati atau binatang mati kira hidup lagi gimana. Waduh, cloning itu. Jadi cloning itu bukan barang baru. Dulu sudah pernah orang mikirkan cloning. Tapi angkat tangan, setelah bicara ruh angkat tangan dia. Gagal. Ternyata dia kalau sudah masalah ruh angkat tangan. Jadi kalau batu biasa jadi emas, batu biasa jadi ramuan-ramuan jadi obat, ramuan ini jadi begini, bisa dia. Tapi
seketika sampai kepada masalah ruh, angkat tangan, gagal. Tapi ide cloning sudah ada dari dulu, bukan barang baru. Itulah Jabir bin Hayyan. Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi. Beliau hidup di kota Kufah. Yang kedua namanya Abdul Karim ibn Utsman, atau terkenal dipanggil Abdak. Wafat tahun 165. Beliau tidak pernah makan yang ada ruhnya. Jadi kalau makan apa? Vegetarian. Ya. Kalau saya makan nggak ada ruhnya. Masa ayam hidup, ayam mati nggak ada ruhnya. Dan beliau sangat zuhud, sangat tawakal. Namanya Abdul Karim ibn Utsman. Sangat zuhud, sangat tawakal, sangat mahabbah dengan siapapun, mencintai sesama orang, nggak lihat orang itu siapa. Pokoknya kalau ketemu orang dia pasti tidak pernah membenci satu orang pun. Hatinya sudah penuh dengan cinta. Tidak ada ruang untuk membenci siapapun. Itu seperti Rabi' Adawiyah. Rabi' Adawiyah itu pernah ziarah ke Rasulullah. Kemudian setelah ziarah ngomongnya gini, Rasulullah minta maaf ya, saya baru kali ini sempat ziarah. Karena hati saya udah penuh dengan zikir pada Allah, lupa zikir pada Anda. Tapi jangan niru gitu, maksud sampean niru gitu. Keluar dari ziarah Rasulullah, jumpa iblis. Iblis, saya nggak bisa benci kamu. Hati sudah penuh dengan cinta kepada Allah, nggak ada ruang untuk benci. Jadi nggak ada tempat hati saya untuk benci. Jangan pada manusia, pada iblis pun sudah nggak ada tempat untuk membenci. Itu Rabi' Adawiyah, Rabi'ah Sunda Kelapa, Menteng Rabi' Adawiyah. Yang ketiga, orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi ini seorang Sunni, alim. Sampai-sampai ada imam, salah satu mujtahid, tapi sayang ijtihadnya nggak hidup, apa namanya? Madhabnya nggak hidup, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu mujtahid. Dulu imam mujtahid itu ada 10, Bu. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Taubari, Daud Zohiri, Zufar, sampai 10. Tapi yang hidup cuma 4. Kalau di Indonesia ada satu lagi, Imam Samudra. Sufyan Tsauri ngaji, belajar sama Abu Hashim. Sufyan Tsauri itu imam besar itu, selevel Hanafi, Malik, selevel itulah besarnya, ulama, imam mujtahid. Belajar sama Abu Hashim tentang apakah artinya riya itu. Sesungguhnya riya itu apa? Riya. Jawabnya Abu Hashim gini. Ada'ul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Melakukan amal soleh supaya dipuji manusia, musyrik. Meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia, itu riya itu. Contohnya gimana? Contohnya, sholat di Sunda Kelapa di depan sendiri, shotnya depan sendiri supaya kelihatan dipuji, musyrik. Sholatnya di belakang sendiri supaya nggak kelihatan orang, riya. Sedekah 10 juta supaya tertulis paling banyak, musyrik. Sedekahnya nggak usah ditulis, namanya fa'il khair, hamba Allah, riya. Baca Qur'annya keras supaya didengar enak suaranya, tajwidnya, murattal tartilnya, supaya orang memuji saya, musyrik. Baca pelan-pelan, nanti malu kalau dipuji orang, nanti kayak apa? Riya. Nengok orang sakit, menghadiri undangan perkawinan supaya aduh kalau nggak berangkat apa kata orang, musyrik. Belakangan sajalah nengoknya, nanti jangan dikira saya paling riya. Yang benar apa? Yang benar orang itu harus di X, orang manusia harus di X merah. Di depan, di belakang, di tengah sholatnya 10 juta, nyumbangnya 5 juta, 1 juta 10.000 lillahi ta'ala. Kenapa orang masih jadi pertimbangan? Manusia saja jadi pertimbangan. Supaya dipuji orang, supaya tidak dipuji orang. Malu sama orang, gak enak sama orang, segen sama orang. Loh, orang dipertimbangkan.
Wong manusia itu termasuk saya juga keluar masuk 2 kali dari tempat alirannya kencing kok. Sombong apanya sih manusia itu? Saya itu 2 kali dikeluarkan dari tempat itulah, pokoknya tempat kotor-kotor itu 2 kali saya. Pertama dari ayah, kedua dari ibu. Dua-duanya kotor semua aliran itu, kecomberan semua itu. Gitu, sombong amat sih. Jadi kalau dipuji manusia jangan bangga. Wong yang muji sama dengan saya kok. Masih makan nasi, masih makan jengkol. Dicaci manusia, jangan minder. Wong yang nyaci saya juga makan jengkol, makan terasi. Sambal terasi, ngapain minder? Paham betul? Paham gak? Jadi sedekah 10 juta bukan karena orang. Sedekahnya 1 juta bukan karena manusia. Sholatnya di depan, tiap waktu di depan bukan karena minta dipuji manusia. Sholatnya di belakang bukan karena malu pada tidak. Menghadiri acara di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi lillahi ta'ala, bukan karena perhitungan manusia. Kebanyakan kita begitu. Pada malas saya mau nengok orang sakit ini teman saya, tapi kalau saya nggak datang apa kata orang? Malas menghadiri undangan perkawinan. Tadi pagi sudah, tadi ibadah zuhur ada lagi. Misalnya menghadiri undangan perkawinan, ini malam ini saya ada lagi nih. Di Balai Kartini misalkan atau di sana Sudirman. Kalau nggak datang, apa kata orang? Lu orang. Dan perilaku kita kalau masih apa kata orang, itu berarti masih musyrik. Menghindari kata orang berarti ria. Cari kata orang musyrik, menghindari kata orang ria. Udah paham? Udah 2 menit tadi udah paham. Cerdas-cerdas orangnya. Luar biasa. Saya dulu 4 tahun belajar gini, ibu 2 menit udah paham. Nah itu Abu Hashim ngajari Sufyan Tsauri, imam mujtahid Sufyan Tsaurinya ini. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, Imam Sufyan Tsaurinya. Nah, ngaji kayak gini sama Abu Hashim Al-Kufi, termasuk orang ketiga yang terkenal mempunyai laqab sufi. Ya. Sekarang orang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi. Namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad. Dari Tahran 1000 km. Naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya kubahnya emas. Dan kalau setiap ba'da sholat, terutama sholat zuhur, makan semua. Jamaah itu makan semua. Gratis. Sudah kelapa makan, ada makan nggak ya? Mau nggak kalau ada pengumuman? Besok ba'da zuhur kita sholat makan bersama imam dengan sate. Besoknya ada pengumuman, ya, makan siang kali ini gulai Surabaya. Senang saya kira. Saya selalu jamaah di sini nanti. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Tahran, setiap ba'da zuhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu. Bukan sembarangan, tapi betul-betul enak. Dan saya ke sana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus ya. Mencarinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfuz Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah bahasa Arabnya begini. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khala'iq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9 masih koma lagi nih, masih koma lagi nih. Masih koma lagi. 0,9 lagi, masih 1 lagi koma lagi nih. 0,9 palsu semua isinya ini. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib, imam palsu. Paham nggak? Paham nggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah.
Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk nggak. Nggak maunya tuh kepaksa, takut polisi, apa malu kalau ketahuan, apa emang karena itu nggak benar jadi kita nggak ngambil. Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf. Padahal di dunia ini isinya palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja Ustaz saya kopiah. Hatinya nggak karu-karuan. Jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih, sorbannya besar. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul. Anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan. Kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Stop Haji. Kata Tuhan, stop dulu Haji. Kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok jauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kata Tuhan, kamu jauh lebih makrifat daripada Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit, apa? Pakai kain, gitu lah. Pakai kain, pakai celana, pakai apa, monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah, pakai apa, suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab, masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Qur'an firman Allah dalam surat Fatir nomor berapa ayatnya cari sendiri. Enakan banget sudah suratnya saya tunjukkan. Cari sendiri. Bukan kayak saya nggak tahu ayat nomor berapa. Nomornya nggak tahu tapi apal. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan duniawi. Harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang nggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan. Sebentar lagi kalau nggak harta ninggalin kita, juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan cuma formalitas saja. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ibu jawabnya jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya.
demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua, ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, takmir masjid Sunda Kelapa. Oh, mengabdi, pengabdian, ibadah, gombal ibadah. Coba nggak digaji, lari semua. Ya saya juga sama, bukan aja. Saya juga sama. Dikira saya kalau ngomong gini cuma jelek-jelekin Bapak, enggak, saya juga sama begitu. Mau kemana? Dakwah. Padahal itu mau ceramah supaya dapat amplop. Itu dakwah. Gaya sekali bahasa dakwah. Ini saya ditunggu umat ini. Umat apa? Ngamen aja umat. Nah, amplop itu kalau tipis doif, kalau tebal soheh. Kalau tipis tapi yang memberi itu perempuannya cantik, soheh li ghairi. Itu ilmu mustalah hadis, Bu. Hadis ada doif, ada soheh. Ada hadis doif tapi ada pendukungnya. Bisa jadi soheh dari doif itu. Soheh li ghairi namanya. Soheh karena faktor lain. Nah, kalau amplop tipis tapi yang ngasihkan itu panitianya anak perempuan cantik, guyang-guyu, mesam-mesem. Wah, itu soheh li ghairi itu. Enggak apa-apa lah, tipis enggak apa-apa. Jadi yang paling berat itu wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kelihatannya berjuang lillahi ta'ala, ibadah, dakwah, mengabdi, padahal demi hawa nafsunya supaya saya terkenal. Saya. Nah, orang kayak gini biasanya kalau ngobrol 5 menit ngucap sayanya 200 kali. Pak tinggal di mana, Pak? Saya di Menteng. Gimana Menteng itu? Wah, dulu nggak ada orang sholat, nggak ada orang baik. Setelah saya tinggal di situ, alhamdulillah, mulai ada orang sholat. Terus sekarang Bapak di mana? Yang aktif nggak? Jadi saya di Sunda Kelapa. Gimana di Sunda Kelapa? Waduh, tadinya nggak karu-karuan, nggak bersih, kotor, nggak disiplin. Setelah saya jadi, alhamdulillah, saya udah dua. Terus Bapak di mana, Pak? Saya di NU atau di Muhammadiyah lah. Saya ikut di Muhammadiyah atau di NU. Gimana NU di Muhammadiyah? Waduh, nggak karu-karuan dulu, nggak ada aktivitasnya, sepi saja. Setelah saya, alhamdulillah sekarang. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Nggak ada pengajian ibu-ibu, nggak ada. Itu cuma paling ibu arisan, nganggur, hura-hura, aerobik paling. Sekarang setelah saya ikut, alhamdulillah. Dan berapa kali saya? Udah berapa kali saya tadi? Anak-anak muda gimana anak muda? Waduh, tadi nggak ada anak muda ngerti agama, anak muda ngerti akhlak. Setelah saya pegang, alhamdulillah. Berapa kali udah? Ngobrol 5 menit, sayanya itu 2. Kalau nggak ada saya, wah itu kan saya udah saya katakan jadinya. Kan dari saya itu ide itu. Saya udah kasih tahu, dia nggak nurut. Maka dia nggak nurut saya, dia celaka, dia kualat saya. Coba dia tuh ngikut saya, dia sukses kan dia. Saya kasih tahu, dia nurut apa kata saya. Maka saya ini dari dulu saya katakan, dulu saya ngomong gini ikhlas. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya ini 5 menit saya ping 200. Itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi aku, itu aku. Segala puji bagi saya. Dikira yang punya saya cuma ente dewe apa? Yang lain juga punya saya. Orang lain juga punya saya, tapi dia anggap dia sendiri yang punya saya. Kalau nggak ada saya, masih Sunda Kelapa ini, maka saya jadi. Nah, saya kan udah kasih tahu. Lah saya ngomong ini ikhlas. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia nggak nurut. Lah itu akibat dia nggak nurut saya. Maka saya katakan, oleh karena itu saya. Oleh karena itu saya dan coba 70 tahun mati, bisa nggak ngomong saya? Nggak usah 70 tahun, siapa tahu nanti malam mati udah bisa ngomong saya udah. Pelan-pelan ngomong saya itu pelan-pelan. Ini HP saya nih, HP saya, jangan keras-keras. HP saya. Siapa tahu nanti malam nggak bisa ngomong HP saya, nggak bisa. Mobil siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras kunya. Besok pagi siapa tahu nggak bisa ngomong mobilku, karena udah mati. Ku nggak bisa ngomongku. Dikira mati jauh banget apa? Nah itu. Jadi hakikatnya orang hidup ini adalah, atau mari kita berusaha agar kita itu hidup benar-benar di atas rel yang hak. Betul-betul mengetahui hakikat hidup itu apa. Hidup itu apa hidup itu. Nah mari kita jauhi kepalsuan. Hidup bukan hanya simbol, bukan hanya manuver, bukan hanya yel-yel, bukan hanya pamer, bukan hanya legal formal, bukan hanya bintang di sini, bukan. Oke, bintang di sini iya, tapi hatinya juga perwira. Bukan hanya kopiah, hatinya juga berkopiah. Bukan hanya doktor, ilmunya juga pas seperti gelarnya doktor itu. Itu maksud saya. Bukan hanya imam, tapi juga betul-betul imam jadi panutan.
Bolehnya ketua NU, tapi betul-betul juga bisa mengembangkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Itu namanya mencari. Lah, tasawuf itu mencari hakikat itu. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Asadullah Al-Harith Al-Muhasibi. Itu tangannya ada urat sarafnya di salah satu jarinya. Kalau mau ngambil barang yang kurang halal, bergerak. Mau minum misalnya ini kurang halal, bukan kurang halal arak, bukan. Ini gelasnya dibeli dengan uang yang ya nggak begitu halal, atau airnya tadi dapat mencuri misalkan, itu tangannya bergerak. Kalau dikasih makan orang, kalau nggak halal betul nggak jadi makan. Karena tangannya menunjukkan, wah kalau saya punya tangan bergerak, kapan terima amplopnya saya? Apa nggak ada halal udah sekarang ini? Yang kedua, definisi tasawuf itu yang kedua oleh Imam Dhunnun Al-Misri, wafat tahun 241 Hijriah. Namanya Ibrahim ibn Thauban Al-Ikhmimi dari Mesir Selatan. Dhunnun Al-Misri mengatakan tasawuf ialah, sufi ialah qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharullahu ala kulli syai'in. Qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharahumullahu ala kulli syai'in. Orang yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan mereka. Orang yang mementingkan Allah, kebenaran atas segala yang lainnya, di atas yang lainnya, maka Allah akan mendahulukan mereka dari selainnya. Itu baru sufi itu kalau orang begitu itu. Mendahulukan Allah, ngalahkan lainnya. Suami kalah, anak kalah, bisnis kalah, Allah tok yang dulukan. Maka Allah nanti akan mendahulukan ibu, mengalahkan segalanya udah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa begitu? Agar supaya bisa sampai ke sana, maka prosesnya agak panjang prosesnya. Tapi kalau dilatih bisa. Kalau dilatih bisa. Dilatih ya dikit-dikit Bu ya, dikit-dikit. Kalau sekaligus nggak bisa. Kalau pagi, kalau malam mendahulukan Allah, ngalahkan yang lain. Kalau siang, ya apalah bareng-bareng. Kalau siang suami dilayani, kantor dilayani, tangga dilayani, toko buka toko, jual beli apa bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau malam khusus untuk Allah. Bisa nggak gitu? Dicoba dulu. Coba dulu. Nanti lama-lama ditambah malam dan siang. Tapi seminggu sekali aja dulu. Senin kalau siang Senin untuk Allah saja, yang lain buang, kan nggak dipikirin. Belajar. Lama-lama akan terasa Bu, enak ya nggak mikirin cetek bengek, hanya mikirin Allah tuh enak, ringan rasanya, ketagihan malah. Aduh, ada dangdut nggak dengar sudah, ada dangdut nggak dengar, ada idol nggak mau, ada KDI nggak mau sudah, arisan males sudah. Itu semua basa-basi omong kosong karena tidak mencari kebenaran. Ada sebuah ibadah yang kalau pas momentumnya, pas ngepasin, walaupun kalimatan wahidah tusma'u minal mala'il a'la. Saya pas kebetulan ngomong ya Allah, tapi pas ikhlas. Kebetulan ikhlas, kebetulan lagi didengar, momentumnya tepat, itu didengar oleh Allah, walaupun hanya ya Allah kemudian tidur, diberikan semuanya. Ada lagi yang ibadah dari jam 12 sampai jam 4 wirid terus. Madep mulon nih. Madep ke barat terus di atas sajadah. Allah nggak menerima, nggak mendengar itu. Kenapa? Kalau ya Allah, itu ya Allah mulut nyantai uang, duit. Ada lagi yang ya Allah sekali saja, tapi ikhlas betul-betul, buang semua buang. Apa yang ada di kanan kiri, langit, bumi, suami, anak, istri, keluarga, dagangan, perusahaan, uang, deposito, tagihan, apa semua cacak buang. Sampai diri kita sendiri buang coba. Setelah terbuang semua, baru ucapkan ya Allah. Bisa nggak itu? Belajar sekali aja gitu. Nah itu nanti ya Allah didengar betul itu. Kalau ya Allah masih ya duit, ya nanti Allah duit. Ya masih mendingan. Pengen duit panggilnya Allah masih mending daripada pengen duit terus cari calon gubernur. Ini lagi saatnya ini subur uang nih, kabar yang tim sukses. Biasanya kalau tim sukses tuh
Yang calonnya belum sukses, timnya dulu sukses biasanya. Saya itu Bu. Jangan dikira saya nuduh orang lain, enggak. Jadi coba belajar. Biasanya saya kalau disinggung orang marah, coba hari ini tidak. Biasanya kalau teman di pojok lagi ngerumpi, saya nimbrung biasanya. Oh iya, kamu baru tahu. Saya dulu. Saya minggu kemarin saya dengar itu. Biasanya gitu biasanya. Enggak. Sekarang tahan, belajar nahan. Biasanya menyesal, biasanya aduh. Sakit aduh, ya Allah kenapa? Coba belajar tidak aduh. Gus Dur itu satu kelebihannya. Kiai Abdurrahman Wahid itu satu, tidak pernah aduh. Tidak pernah, mengapa saya begini? Gak pernah. Maaf, beliau sudah fisiknya kayak gitu, ibu nyainya juga istrinya kayak gitu. Gak pernah, telinga saya belum pernah dengar beliau aduh, gak pernah. Orang sangat percaya diri, semangat hidupnya luar biasa. Lagi diimpus di rumah sakit, keluar demo dulu, dilepas dulu impusnya demo. Itu masuk rumah sakit lagi, impus lagi. Di dunia apa ada tuh kayak orang kayak gitu tuh? Ya kelemahannya manusia, kelemahannya ada, tapi itu kelebihannya yang saya ceritakan. Ke Amerika mau ketemu Clinton, nggak mau diterima. Ya nggak apa-apa, saya ke Amerika mau memperbaiki kacamata, mau ganti kacamata. Akhirnya diterima. Setelah diterima 15 menit, ya nggak apa-apa. Akhirnya 45 menit. Nah itu orangnya luar biasa di situ. George Soros datang ke sini perlu mampir ke Gus Dur. Menteri Amerika siapa namanya? Menteri Amerika yang orang hitam itu. Lisa Rice itu mementingkan ketemu Gus Dur. Ada apanya orang itu nggak tahu saya Gus Dur itu. Orangnya kayak gitu. Tapi ya itu kelebihannya tidak pernah sakit atau apa dilengsarkan dari presiden. Aduh, mengapa saya begini? Nggak pernah dengar saya itu. Nggak pernah dengar dia ngomong gitu. Saya tetangganya. Walaupun saya juga banyak nggak cocok dengan beliau cara tapi satu itu yang saya nggak bisa niru. Supirnya ngebut, tenang aja. Kalau saya, pelan-pelan, hati-hati. Kalau dia tenang aja tuh, supirnya mau sudang. Itu kelebihan beliau. Jadi coba belajar tidak aduh. Misalkan ibu hari ini dapat musibah misalkan. Biasanya aduh kenapa begini ya Allah. Coba tahan dulu. Namanya belajar namanya. Ada suaminya rewel ya biasanya ngelawan ya enggak gitu lebih. Biasanya suaminya pulang terlambat, bawel, enggak, coba belajar. Atau bawelnya biasanya 2 menit, coba kurangi semenit aja bawelnya. Ya Allah saja maha pengampun, maha pemurah, maha melupakan dosa manusia. Apalagi ibu dengan suami, dendam gitu. Kalau punya salah dendam. Allah saja nggak pernah dendam. Pentingkan semua kebenaran itu. Yang ketiga, Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 254 Hijriah mendefinisikan tasawuf sifatu haqqin yalbasuha khalqun. Sifatnya Gusti Allah yang maha hak dipakai oleh makhluk, baru sufi itu. Kalau ada manusia punya sifat-sifat meniru sifatnya Allah, baru sufi itu. Wah, luar biasa, berat lagi nih. Ya pokoknya kita jadikan Asmaul Husna itu idola. Idealnya seperti ini. Ya minimal kalau kecadak-cadak 25%-nya ya nggak apa-apa kan. Nah, ya namanya berusaha, namanya ibadah. Sehingga pertama kali prosesnya begini Bu. Minggu kemarin sudah saya terangkan tapi saya ulangi. Misalkan di hati kita penyakitnya 10, misalkan saya kalau Bapak udah bersih-bersih, saya ini yang kotor. Hasud, dengki, sombong, takabur, suudzon, permusuhan, benci, syirik, riya ada dalam hati saya 10. Coba bulan ini dikurangi 2, hasud dan iri buang. Masih 8. Enggak apa-apa. Jangan sekaligus nanti semaput, nanti pingsan nanti kalau semaput. Nah, begitu dua hilang namanya taholli. Apa namanya? Cleaning, proses cleaning, pembersihan. Nanti akan muncul di sini tahalli. Yang kan kosong nih, 02 nih. Masuk tahalli, apa? Perhiasan. Menghiasi diri kita apa? Muncul sabar. Muncul tawakal. Muncul fakir. Muncul ridho. Muncul syukur. Gitu loh. Nanti bulan depan lagi kurangi 2 lagi.
dendam, permusuhan dengan tetangga, dengan saudara, masalah warisan nggak beres, nggak apa-apa, lupakan. Ya warisan tapi lupakanlah. Coba hilang 4 kan, muncul lagi nanti tahalnya muncul apa? Ridho, syukur. Gitu loh. Jadi kalau taholinya nggak pernah dibersihkan, penyakitnya 10 masih utuh. Ngaji tiap malam di Sunda Kelapa, sabar, ridho, syukur, mahabbah, fakir, tawakal, nggak akan masuk. Nggak akan masuk itu. Ngaji masuk enggak. Ya tetap aja hatinya isinya dendam, iri, hasud, sombong, suudzon, dendam, ingin balas dendam, cinta dunia, ambisius, egoistis. Begitu, hati yang masih isinya begitu, suruh masuk, sabar, ridho, syukur, mahabbah, tawakal, enggak akan masuk. Jadi kosongkan dulu, baru nanti masuk. Ya makanya diatur pelan-pelan. Dalam Al-Quran dikatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran ayat berapa cari sendiri. Kayak-kayakan banget. Ayat ini surat sekian diartikan, Masya Allah, manja banget. Saya dulu cari sendiri, ayat berapa surat apa cari sendiri dulu. Saya nggak tahu surat nomor ayat berapa, saya nggak tahu. Apal dan nggak tahu nomor berapa. Kira-kira nomor 4 apa ya? 14 ya. Manusia itu diberi kesenangan 1 istri. Ya kalau ibu ya laki-laki. 2 banin anak. 3 wal qanatil muqantarah, dolar, euro, ngapain rupiah? Dolar. Yang keempat, minadh dhahabi wal fiddah, emas, berlian, apalagi? Zamrud, zabarjad. Apalagi? Pokoknya gitulah, yang mahal-mahal. Mata kucing. Apalagi yang mahal apalagi? Wal khayl musawwamah, mobil. Binat, kuda yang larinya cepat, mobil. BMW, Audi, bila perlu Rolls Royce. Aduh, jangan sayang, nanti jangan dipakai, paling dikemuli aja nanti. Saya punya tetangga, mobilnya ada Mercy, dikemulin terus. Yang keluar kok CRV terus, nggak pernah yang lain. Jadi untuk apa itu mobil? Dikemulin saja, dikosok-kosok saja. Yang keluar kijang terus. Nah itu tuh apa itu? Nah, makanya nggak usah mobil mewah lah. Nanti nyerempet, sayang udah. Nanti nggak bisa tidur kalau nyerempet. Wal an'am, peternakan, wal harth, kebun, ladang, tanah. Punya tanah di Cianjur, punya tanah di Sukabumi, punya tanah di Bogor, 20 hektar. Punya tanah kebun sawit di Sumatera. Yang lagi apa? Wal harth, tanah, wa mata'ul hayatid dunya, dan kesenangan dunia. Profesor, doktor, jenderal, kolonel, apalagi ajengan, imam, ustadz, kiai, insinyur, itu semua kesenangan. Piagam, vandal, sertifikat, kursi. Jadi di hati kita itu isinya, kalau Bapak baca, kalau lihat hati saya isinya, yang sebelah kanan perempuan, sebelah kiri anak, sebelah bawahnya anak mobil, bawahnya istri saya, bawahnya perempuan, emas, uang, sebelah lagi ada kursi. Ya ambisi ingin jadi menteri, ingin jadi apa gitu, ada di sini ada ini. Untung nggak tahu, kalau kelihatan isinya itu, saya itu isinya. Ya kursi ya, apalagi hatinya ibu. Kalau saya tahu, lari saya. Apalagi kalau saya tahu isinya hatinya ibu, lari saya udah, nggak mau ketemu lagi. Isinya hati saya juga gitu. Yang di atas sendiri istri, saya itu istri terus, anak terus. Yang di belakangnya, di bawahnya emas, kekayaan, tanah, mobil, kendaraan, kemuliaan, kepangkatan, jabatan. Tidak apa-apa. Enggak salah, enggak. Orang punya itu enggak salah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Memang kehidupan dihiasi dengan itu. Boleh. Asal tidak mengganggu fungsinya qalbu, fungsinya hati. Hati yang penuh dengan iman, hati yang punya basirah, eye of heart, penglihatan hati, jangan diganggu oleh uang. Domir, moral, jangan diganggu oleh mobil. Jangan terganggu oleh Mercedes, oleh BMW. Fuad,
nurani, jangan diganggu, jangan terganggu oleh gepokan dolar. Sirri, misterius yang ada di hati kita, jangan dikotori oleh tanah, kebun, perkebunan. Yang terakhir, latifah. Latifah itu software yang ada dalam hati kita yang bisa ma'rifat, mengakses ke Lauh Mahfuz, ke aras, jangan dikotori oleh uang, oleh hal-hal seperti itu. Jadi artinya apa? Boleh kaya, boleh tinggi, boleh dapat kemuliaan atau di hati. Lillah. Artinya apa? Dapat uang alhamdulillah, enggak ya. Tapi alhamdulillah beda itu yang dapat keras, kalau yang akhir kepaksa gitu. Sehat alhamdulillah, sakit. Tapi beda ya, alhamdulillah beda ya. Malah ada ya wis, ada gitunya. Ya udah deh alhamdulillah. Ya itu loh. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ayat apa itu? Surat Al-Hadid lah. Kamu tidak mendapat apa-apa, gagal, tidak minder. Ketika kamu berhasil, tidak sombong. Itu loh. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Gagal, bangkrut, jatuh, tidak minder, tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Berhasil, sukses, naik, jembar, luas, banyak, tidak sombong. Jadi lagi jadi pejabat, tidak sombong. Pensiun atau digeser, enggak apa-apa. Sehat alhamdulillah, sakit sudah saatnya sakit. Rezekinya hari ini 10, kemarin pada 20, sama 10 dan 20, tinggal membelanjakannya aja yang beda. Waktu 20 belanjanya ke mall sehari 5 kali. Giliran rezekinya 10, ya ke mallnya 2 kali. Itu aja kok. Waktu rezekinya 10 juta, beli bajunya harga 2 juta, beli tasnya Pirkardin, sepatunya Beli, kacamata Kartir. Sekarang merosot, ya ganti dong, beli sepatunya Cibaduyut, sarungnya Cap Gajah Duduk, bajunya Madiin Tasikmalaya. Udahlah, nggak usah Pirkardin, nggak usah Aigner, nggak usah. Tinggal gitu aja kok, tinggal gitu aja kok. Lagi gajinya 10 juta, makannya di Hilton, di restoran Jepang. Sekarang gajinya cuma 2 juta di warung Padang. Sekarang gajinya cuma 1 juta warteg. Gajinya nggak ada, kaki 5. Gitu aja kok. Yang penting makan enak. Waktu jadi pejabat, Hilton tidurnya bintang 5. Sudah pensiun, ya bintang 3 lah. Hotel apa? Hotel apa? Losmen lah. Gak ada uang, ya di Jondol Hansip, gak apa-apa lah. Gitu aja, Masya Allah. Nah, terakhir saya mau dongeng nih. Ini sudah habis waktunya, mau dongeng. Ada orang melarat, Bu. Ada orang melarat, miskin, menghadap ke raja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang terhormat, raja, saya ini rakyat Bapak. Terus ada apa? Saya ini melarat, anak saya banyak, saya nggak punya apa-apa. Minta dikasih apa kek? Oh ya, besok kesini ya pagi-pagi, nanti saya kasih. Pagi-pagi loh, jangan terlambat. Betul, paginya datang. Assalamualaikum, saya udah datang nih. Ya yuk keluar yuk, kata raja. Raja diiring dengan hansip, dengan pengawal pas pampres, dengan pasukan pengawal, diajak ke sana, ke Tangerang apa Karawaci apa ke Bekasi sana lah. Saya datang di sana, raja ngomong, ini tanah punya saya semua ini. Di Bekasi ini, Bekasi Utara Timur, ini punya saya semua ini. Kamu ambil semua. Syaratnya, kamu kelilingin, kamu puterin, dan sebelum matahari terbenam, kamu sudah kembali lagi ke tempat saya berdiri di sini. Seluas apapun yang kamu kelilingi, ambil. Waduh, terima kasih raja, siap. Bismillahirrahmanirrahim, lari dia. Lari, begitu sadar matahari masih dekat. Raja masih kelihatan, berarti masih belum luas tanahnya. Lari lagi. Lari yang kedua ini sudah nggak ingat Sunda Kelapa, nggak ingat Al-Azhar, nggak ingat apa, udahlah. Nggak ingat pengajian, lari lagi. Begitu sadar, matahari sudah agak ke barat sih. Raja masih kelihatan, klip-klip masih kelihatan raja berdiri itu. Kurang masih, lari lagi. Begitu sadar ketiga, matahari hampir terbenam, raja nggak kelihatan. Raja berdiri itu nggak kelihatan. Dia berusaha balik. Ingat syaratnya itu harus sebelum matahari terbenam sudah di tempat raja berdiri. Balik, jungkir balik.
kurang beberapa meter, kurang 10 meter apa kurang 20 meter, matahari terbenam. Kata raja, enggak saya kasih. Tolong raja dikasih ukuran 36, enggak 36, enggak. Yang udah 21, enggak, 21 juga enggak, kata raja. Karena syaratnya tadi sudah saya katakan, harus kamu kembali sebelum matahari terbenam, sudah saya kembali tempat saya berdiri. Saking kaget raja, tidak bisa ditawar, nggak bisa dirayu rajanya, nggak bisa ditawar, shock, mati, orang tuh mati. Ya kata raja, udah tinggal gali lubang saja, 2 meter kali 1,5 meter, ya itulah dapatnya. Jadi tadinya ingin seluas-luasnya, ternyata yang didapati akhirnya cuma. Nah, mudah-mudahan kita nggak begitu, luas ya dapat, 2,5 kali ya dapat. Jadi yang luas ini juga dapat untuk amal soleh banyak. Pada akhirnya nanti kita juga 2 kali 1, ya nggak apa-apa, tapi yang luas kan sudah dapat. Gitu kan? Seperti tadi ibu bilang ya jenderal ya tidur nyenyak, gitu sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, kami persilahkan kepada para jamaah untuk tanya jawab. Dari bapak 1 orang, dari ibu-ibu 1 orang. Baik, kami persilakan dari bapak 2 orang, dari ibu-ibu 2 orang untuk bertanya. Dari ibu-ibu 1. Sebutkan nama dan tinggal di mana ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, nama Ibu Yoyo dari Hutan Kayu, anak muridnya Pak Lukman Hakim. Itu Ustadz, kalau sudah belajar tasawuf, kadang-kadang baru beberapa bulan saja dia sudah bermimpi yang macam-macam gitu. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Pengikut tasawuf yang masih baru-baru begitu ya. Jadi seolah-olah artinya beramalnya belum banyak, tapi dia sudah menceritakan begini dalam mimpinya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah seperti itu untuk belajar tasawuf yang ditujunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar dari Cempaka Putih, Pak. Kiranya gambaran yang Bapak jelaskan tadi kepada kami, kalau kita refleksikan dengan keadaan dunia sekarang ini, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pegawai atau apapun, kelihatannya agak sulit untuk menerapkannya, Pak. Jadi dalam kondisi yang demikian ini, apa yang kita harus lakukan? Di satu pihak kita dituntut untuk menjauhi semua karena lillahi ta'ala. Di lain pihak dunia kita ini sudah kena polusi begini luas, Pak. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, 2. Baik, biar langsung dijawab oleh Prof. Ngimpi itu ada 3 macam bahasa Arabnya, Bu. Ada namanya haditsun nafsi, suara jiwanya, suara hawa nafsunya. Makanya saya sering mimpi ketemu perempuan cantik itu karena saya ingin cantik gitu loh. Jadi makanya saya sering perempuan cantik, ingin lihat uang, ingin mimpi lihat uang. Karena saya ingin uang terus. Jadi suara jiwa saya itu datang di mimpi. Itu namanya min hamazatis syayatin. Bercampur dengan hembusannya setan. Yang kedua, mimpi itu al-ahlam dalam bahasa Arab. Apa ahlam itu? Kembangnya tidur, bunganya tidur. Keindahan dalam tidur lah. Sebab tidur itu hanya berhenti, ada saraf yang berhenti yang padahal jiwa itu bisa lepas, bebas. Itu ada bunga-bunganya. Ahlam ini bisa ditafsiri dengan benar kalau memang ada ahli yang bisa menafsiri. Yang paling terakhir, mimpi yang paling bagus bahasa Arabnya ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar, mimpinya Rasulullah, mimpinya Nabi Yusuf. Orang temannya Nabi Yusuf yang mimpi 7 sapi gemuk ya gitu kan, ya dan seterusnya lah, ditakwil oleh Nabi Yusuf. Mimpinya
para kiai, misal para ulama, itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Sekarang kalau ada orang baru belajar tasawuf kemudian sudah mimpi, ada dua kemungkinan. Ada memang betul-betul dia itu mengamalkan pelajarannya sehingga mendapatkan ahlam tadi, ahlam belum sampai ru'ya, jangan dulu bilang ru'ya terlalu tinggi. Ada yang bohong lah. Dia ngomong mimpi itu bohong, nggak mimpi nggak apa itu kira-kira. Jadi baru ikut tasawuf seminggu langsung mimpi jumpa Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidirnya sorban hijau kan. Bukan Nabi Khidir, sorban hijau, Imam Masih juga sorban hijau. Jadi mimpi itu ada unsur kebenaran. Mimpi ada juz'un min sittati wa arba'ina nubuwah. Saya juga nggak ngerti kenapa 46. Mimpi itu 1/46-nya nubuwah kenabian. Saya juga nggak ngerti. Kenapa kok 46 itu saya juga nggak ngerti. Kenapa nggak 50, nggak 1/10, 1/100, berapa? 46 dari kenabian. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran juga cerita seorang mimpi kemudian benar. Dan ada ulama yang ahli tafsir mimpi yang terkenal, seorang tabi'in. Siapa? Ibnu Sirin. Itu orang paling terkenal, pandai menafsiri mimpi. Sekarang ilmu jiwa klinikal, seorang psikiater ketika mau mengobati orang, pasien juga tanya mimpinya apa. Ya, karena yang sebenarnya terjadi dari mimpinya. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak semuanya benar. Yang kedua, Pak Bapak ini bisa Pak, kalau kita sungguh-sungguh benar-benar hidup di mana saja bisa. Kita berpegang teguh dengan al-haq itu bisa. Ya soal ideal apa enggak nanti berproses. Teman kok pada korupsi, saya tidak masa nggak bisa gitu aja? Teman saya kok korupsi, saya enggak masa gitu aja nggak bisa? Teman pergi ke karaoke ambil minum-minum sambil ada perempuannya, saya enggak pulang saja, masa gitu aja nggak bisa Pak? Nggak bisa nggak gitu? Bisa nggak? Teman saya sekantor pada pergi ke karaoke, ada perempuannya, ada minum-minumnya, saya enggak pulang aja, masa nggak bisa gitu aja? Nah, mana nih kira-kira berat tuh apanya? Ya memang tantangan pasti ada, ujian pasti ada, tapi kita mau jadi orang bener bisa. Saya ambil contoh yang paling konkret Pak. Ya. Kalau kita bergerak di dunia bisnis, saya setelah pensiun turun di dunia bisnis Pak. Semua bisnis yang ada di Indonesia sini di pemerintahan kotor semua Pak. Saya katakan begitu. Apa kita tinggalkan itu berarti kita tidak makan, anak bini kita tidak makan? Oh ya, enggak begitu. Sekarang kalau teman melakukan kotornya 10, kita lakukan kotornya 1 aja lah. Ya namanya gimana? Namanya proses. Kalau teman lakoni kotornya melakukan penipuan atau kekotoran atau kepalsuannya 10%, ya kita 1% aja lah. Jadi ada niat baik, ada rasa salah. Waktu minggu pagi kemarin saya katakan, alam ya'nil ladzina amanu antahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Seidealnya hati kita selalu pada yang benar. Nggak benar, masih belum bisa berusaha supaya benar, masih belum bisa senang pada yang benar, masih belum bisa pengen jadi orang benar, masih belum bisa. Jangan menghalang-halangi teman lagi benar. Udah. Mentok sudah. Jangan ngalang-ngalangin teman lagi benar. Udah mentok gitu. Jadi ada Pak, klasifikasinya ada. Ada orang salah disebut maksiat. Apa maksiat itu? Terbawa-bawa. Maksiat namanya. Asin bahasa Arabnya. Asin, orang yang bermaksiat, terbawa, terpengaruh, ya lupa, khilaf lah. Ada yang kedua, mujrim, murtakib, sering melakukan, sering zina, sering minum, sering nipu. Itu bukan terbawa itu namanya, bukan terbawa, bukan maksiat. Yang ketiga, fasik, sudah menjadi pelakunya atau bosnya atau agennya lah, agennya maksiat, itu fasik. Ada lagi yang syirir bahasa Arabnya, ahlus syar, sudah gak bisa diharapkan baiknya. Orang itu gak bisa jadi baik, maunya zina, minum, bunuh, rampok, minum, zina, maunya itu saja. Itu syirir. Orang yang gini harus dibunuh hukumannya. Kalau dibunuh orang kayak gini syirir. Kalau yang fasik ditahan. Kalau yang tadi sering berlaku ditahan, dikasih takzir, dikasih peringatan. Kalau yang maksiat dinasehatin saja. Jadi Tuhan juga dalam menghadapi orang salah ini, orang jelek ini bertahap. Ada yang khilaf, terbawa, terpengaruh, yaitu dinasehati.
ada yang agak sering melakukan, sering mujrim namanya, pelaku namanya. Nah itu perlu lebih keras lagi, ditahan, dipenjarakan atau apa. Ada yang fasik, sudah jadi agen nih, jadi pentolannya lah. Nah ini ada hukumannya berat lagi. Yang paling berat, ahlus syarr. Orang yang sudah bisa tidak diharapkan jadi baik, nggak bisa orang jadi baik. Ada memang. Jadi sudah kelapa sih nggak ada. Ya sebelah sana sudah kelapa lah. Itu ada orang tidak bisa diharapkan jadi orang baik. Ini yang dalam Al-Quran tidak layak dikasih hidup, harus dibunuh orang yang itu. Ada orang senangnya misalkan kalau lihat orang miskin dia senang, lihat orang kelaparan dia senang, lihat orang sengsara dia senang. Wah ini udah, ngapain dia kasih hidup orang kayak gitu? Kayak Kaisar Nero Romawi itu, budak dijadikan obor, dibakar, dipajang pinggir jalan. Jadi obor itu jadi lampu. Dia senang ketawa melihat budak dibakar mati. Itu Nero itu yang ahlus syarr namanya. Atau seorang raja Dunuas. Dunuas seorang raja yang membunuh orang Kristen, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Mereka nonton, mereka melihat dengan nikmat, dengan senang. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, masukkan ke parit, dia nonton malah, dia senang. Wa hum 'alal faluna bil mu'minina syuhud wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi azizil hamid. Itu menimpa orang Kristen tuh di Najran. Najran itu Saudi Selatan sekarang. Nah ini orang kayak gini nih yang ahlus syarr. Di Indonesia sudah mulai banyak ahlus syarr. Dia nggak puas kalau nggak merampas tanah orang. Dia nggak puas kalau belum merampas istri orang. Dia belum marem, belum puas kalau belum menggusur orang miskin. Ini ahlus syarr sudah. Kalau bapak enggak lah, maksiat lah. Astagfirullah, wudhu aja udah hilang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antar rahmanir rahim malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwir ghaffarul qahhar wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basil khafidul rafil mu'azzin muzillul sul basir al hakamul adlul latiful khabirul azimul halimul halim syukur halimul azim kalimul mujib al wasi' al hakim wadudul majidul ba'd syahidul haq al waqilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsin mudil al muhim mumid wajidul hayyul qayyumul wajidul majidul wahdul subhanal muqtadir al awwal akhir zahirul batin al wal muta'al baru tawabul muntaqim al afu rauf malikul mulki dzul jalali wal ikram maqsadul jami' al ghani mukrimanul nafidul al hadil badil baqi warzul syidus sabur. Nas'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami mohon dengan asma'mu yang indah, antuwaffiqana wa auladana. Berilah kemampuan kepada kami dan anak-anak keturunan kami bil a'malis sholihah, menjalankan amal yang saleh. Wa antahfadhona wa iyyahum, dan hendaklah engkau menjaga kami dan anak-anak kami minal hammi wal gham wal maradi was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Jagalah dari segala penyakit, musibah, bencana, penyakit menular, fitnah. Wa antaj'ala lana walahum, dan berilah kepada kami dan anak-anak kami farajan wa makhraja, kejembaran, keterbukaan, kemudahan fi umurid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil Islam wal iman. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan membawa iman dan Islam. Waj'al indantihai ajalina min hadhihi dunya, berilah kemampuan kepada kami di akhir nanti ketika menghadapi sakaratul maut, akhir kalamina, kalimat yang paling akhir kami ucapkan, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.